Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu. Silakan duduk. Terima kasih Bu Bidan. Baik, sebelumnya perkenalkan Ibu ya. Saya Bidan Nurlela yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Ulia. Ibu Ulia. Usianya berapa Ibu? 21 tahun nih Bu Bidan. 21 ya. Ini Ibu datang sendiri? Ditemenin sama suami, Bidan tadi di luar. Di luar? Iya. Oh, nggak disuruh masuk Bu? Malu Bu Bidan. Oke, nggak apa-apa. Oke. Sebentar ya Bu ya, saya tutup lebih dulu ya. Iya Bu. Untuk menjaga privasi Ibu. Oke, tadi Ibu Ulia ya. Iya. Ibu Ulia ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini Bu Bidan, saya habis jatuh dari kamar mandi, terus kayak takut, saya kenapa-napa di dalam, terus di sini agak memar juga Bu. Oh, gitu. Ini kehamilan keberapa Ibu? Pertama Bu Pertama Bidan. Ibu ya, oh, pantesan takut. Iya, makanya agak takut Bu. Oke, kalau gitu sebelum kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Kita periksakan di sebelah sana Ibu ya, ruangan sebelah sana. Mari Ibu, silahkan. Iya Bu. Saya lakukan pemeriksaan dulu ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Permisi ya Ibu. Udah ya Bu ya, tensinya normal Ibu. Oke, kalau gitu kita lakukan ke ruang sebelah lagi ya Bu ya. Saya jelaskan hasil pemeriksaannya. Lihat Ibu miring. Oke, tadi Ibu Ulia ya Bu ya. Tadi hasil pemeriksaannya Ibu, tekanan darahnya 110/80 ya Bu ya, normal. Nah, suhunya 36,2, terus pernapasan juga 22, terus nadinya 84 kali per menit, berarti normal ya Bu ya. Terus umur kehamilannya tadi 16 minggu Ibu ya, udah masuk 16 minggu. Janinnya juga baik-baik saja kok, tadi digitnya juga masih bagus dan normal. Oke, Jadi ini nggak apa-apa kan? nggak apa-apa Ibu ya, cuman Mama tadi sebelah sini sedikit ya Bu ya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Nah, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan Ibu tentang trauma kepada kehamilan. Nah, sebelumnya Ibu apakah bersedia untuk saya lakukan pendidikan kesehatan tentang trauma kehamilan? Sedia Bu Bidan. Bersedia Ibu ya. Kalau gitu saya tangan di sini ya Bu ya. Iya Bu. Oke Bu ya. Nah, ini Bu ya ada leaflet untuk saya jelaskan. Nanti bisa lihat di sini sambil mendengarkan saya menjelaskan ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Oke, langsung saja Ibu ya. Nah, di sini Ibu bisa lihat di sini. Nah, apa sih trauma kehamilan itu? Nah, trauma kehamilan itu Ibu ya, tekanan yang timbul baik oleh benda tumpul ataupun benda tajam Ibu. Nah, ini dapat mencederai atau dapat mencederai ibu hamil ataupun janinnya seperti itu. Nah, ini juga bisa mengakibatkan ibu mengalami trauma pada fisik dan juga trauma pada psikis Ibu. Nah, trauma pada psikis dan juga psikis nanti saya akan jelaskan satu persatu ya Bu ya. Ya Bu Bidan. Oke, nah selanjutnya di sini Bu ya, Ibu bisa lihat penyebab dari trauma pada kehamilan ini ada dua Ibu ya. Tadi kan ada trauma fisik dan juga ada trauma psikis. Nah, yang pertama di sini trauma fisik Ibu. Trauma fisik itu ada yang namanya trauma mayor dan juga trauma minor. Nah, trauma minor ini atau trauma yang kecil Ibu ya. Trauma kecil ini biasanya karena ibunya jatuh, kayak tadi kan ibu jatuh di kamar mandi. Terus pukulan langsung kena ke bagian perut, misalkan kesenggol nih sama tangan suaminya. Terus misalkan ibu kesandung, terus ibu jatuh juga yang bisa menyebabkan memar pada bagian tubuh ibu. Kayak tadi kan memar di bagian sini ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini ada trauma mayor Ibu ya. Trauma mayor itu trauma yang besar. Nah, trauma besar ini bisa terjadi karena kritis seperti patah tulang gitu Ibu. Misalkan ibu jatuh dari kendaraan, terus ibu mengalami patah kakinya atau patah pada pinggulnya juga seperti itu Ibu ya. Nah, tipe dari trauma fisik ini pada kehamilan muda itu biasanya Ibu ya karena biasanya terjadi karena pemerkosaan, terus kekerasan dalam seksual, misalkan ibu nggak mau terus dipaksa sama suaminya seperti itu. Terus luka tusuk ataupun luka tembak Ibu, misalkan kena
tergores pisau atau apa gitu ibu ya. Ya Bu Bidan. Sampai sini paham ibu? Paham Bu Bidan. Oke, kita lanjut ya ibu ya. Ya, Nah Bu. di sini ada trauma pada psikis ibu. Nah penyebab dari trauma psikis itu biasanya pada kehamilan, trauma psikis itu sangat memungkinkan terjadi pada awal kehamilan ibu ya. Kenapa? Karena pada awal kehamilan itu biasanya masa yang rentan terjadinya tingkat stres pada ibu. Nah, silakan dibalik ibu ya. Nah, selanjutnya di sini faktor yang mempengaruhinya itu biasanya ibu ya karena perubahan hormonal ibu. Perubahan fisik juga biasakan khawatir dengan body shamingnya. Perubahan kan nanti misalkan kalau udah hamil tuh gak gemukan gitu, jadinya ibu takut stres, oh, ini saya gak gemukan gitu ibu ya. Ya Bu Bidan. Terus karena biasanya juga ibu hamil itu butuh penyesuaian diri terhadap perubahan yang akan terjadi pada diri ibu nantinya kan. Trauma psikis ini tuh seperti kecemasan ibu, cemas nanti dengan keadaan bodinya, terus perasaan panik yang berlebihan juga seperti itu ibu ya. Ya Bu Bidan. Oke, kita lanjut ya bu ya. Nah di sini ada faktor penyebab dari trauma kehamilan itu sendiri ibu. Nah yang pertama di sini faktor penyebab dari trauma kehamilan pada trauma fisik ibu ya. Biasanya karena KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah biasanya ini ibu hamil yang menjadi korban atau kekerasan sehingga menyebabkan sehingga berdampak pada kehamilannya. Misalkan ibu dipukul sama suaminya, ditendang seperti itu bu. Gak pernah ibu ya? Alhamdulillah Bu Bidan. Oke, gak pernah ibu ya alhamdulillah. Ya. Terus kecelakaan dari kendaraan bermotor, terus ibu jatuh kayak tadi kan ibu jatuh di kamar mandi, Iya. terus luka tembak atau tusuk juga. Nah trauma fisik ini juga ibu ya bisa disebabkan karena faktor zat-zat kimia ibu, seperti merokok, minum alkohol atau minum obat-obatan terlarang seperti itu ibu. Paham ya bu ya? Ya Bu, paham. Oke, selanjutnya kita lanjut ibu ya. Di sini faktor penyebab dari trauma psikis itu sendiri. Nah, yang pertama di sini faktor usia kehamilan ibu. Faktor usia kehamilan itu biasanya karena belum siap dari segi mental ibu, karena ini kan baru kehamilan pertama, jadinya ibu takut gitu. Terus, nah sehingga nanti mengganggu pada perkembangan janinnya karena ibu merasa cemas karena ini kan kehamilan pertamanya. Terus yang kedua di sini ada pola hidup ya ibu ya. Pola hidup itu yang pola hidup yang tidak sehat seperti yang tadi saya sebutkan, merokok, minum alkohol, obat-obatan seperti itu. Terus di sini faktor sosial budaya ibu. Faktor sosial budaya itu kurangnya dukungan dari suami atau keluarga ibu ya. Saya didukung penuh Bu, karena Dukung ini penuh ya? pertamanya. Oke, alhamdulillah ya bu ya. Iya Bu Bidan. Oke, nah selanjutnya di sini ada faktor ekonomi juga ibu. Faktor ekonomi itu seperti ekonomi yang rendah atau tidak mencukupi kebutuhan ibu hamil. Biasanya kan ibu hamil butuh ngidam-ngidam gitu ibu ya, mau makan ini, mau makan Iya. itu. Terus, nah di sini bu ya ada tanda gejala dari trauma pada trauma fisik pada ibu hamil. Nah tandanya seperti adanya memar pada tubuh, kayak tadi kan ibu ada memar di bagian sininya. Iya. Terus terjadinya pendarahan. Tadi enggak ada darah ya bu yang keluar pas di kamar mandi? Udah ada Bu Bidan. Ada Kayak ya, gini Bu? kali Bu. Ya benar, nggak ada. Ya enggak ada Bu Bidan. Alhamdulillah. Selanjutnya pecah ketuban juga ibu. Nah yang selanjutnya juga ada kontraksi sebelum waktunya. Itu misalkan ini usia kehamilannya masih muda, terus merasa sakit di bagian perutnya seperti itu ibu ya. Ya Bu Bidan. Terus ada juga pembengkakan pada kaki ataupun tangan yang bekas cedera tadi. Misalkan di bekas yang mama tadi ibunya merasakan bengkakan di bagian sana seperti itu. Paham ya bu ya? Ya Bu Bidan. Oke, selanjutnya di sini tanda dia adalah trauma psikis pada ibu hamil. Pada psikis ya bu ya, tadi udah saya jelaskan yang fisik. Nah yang pertama di sini reaksi cemas ibu. Reaksi cemas itu takut atau panik yang berlebihan tanpa sebab ibu. Misalkan tiba-tiba takut dan nggak tahu sebabnya apa. Terus di sini ada reaksi panik, biasanya ditandai dengan rasa takut juga dan juga gelisah tanpa secara tiba-tiba tanpa tahu kok tiba-tiba takut ini karena apa. Biasanya kan merasakan dalam hatinya gitu ibu ya. Ya Bu Bidan. Terus di sini ada reaksi hipersensitif ibu. Nah hipersensitif ini tuh ibu lebih mudah tersinggung, tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, dan juga terkadang ibu lebih suka menyendiri seperti itu, gak mau digangguin sama suaminya, ngurung diri di kamar gitu bu ya. Ya Bu. Nah selanjutnya di sini bu ya
Ibu bisa lihat yang terakhir di sini ada dampak trauma pada kehamilan dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, pada trauma fisik ini biasanya itu memicu terjadinya abortus Ibu. Nah, abortus itu adalah keguguran Ibu ya. Keguguran, tahu keguguran Ibu ya? Iya Bu ya. Oke. Selanjutnya memicu terjadinya pendarahan pada saat kehamilan juga, seperti tadi gambar itu yang Ibu lihat di sini ya. Ya. Terus, nah pencegahannya bagaimana? Dengan cara periksa kehamilan secara rutin dan juga teratur untuk memantau perkembangan pada janinnya, seperti itu Ibu. Paham ya Bu? Iya Bu Bidan. Nah, selanjutnya di sini ada trauma psikis itu Ibu, dampaknya dan juga pencegahannya bagaimana? Nah, dampaknya di sini biasanya perasaan sedih dan juga Ibu merasa frustasi yang berkepanjangan juga sehingga ibu merasa sehingga menyebabkan ibu depresi seperti itu. Terus pencegahannya bagaimana? Nah, di sini ibu harus rajin-rajin mencari tahu atau mencari informasi tentang kehamilan, terus perubahan apa saja yang akan dialami pada ibu hamil, terus hal-hal yang perlu dihindari agar janin tumbuh sehat biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau masih usia kehamilan kan tadi usia kehamilan 16 minggu ya Bu ya. Iya. Jadi diusahakan ibu di rumah dulu, jangan keluar-keluar, jangan pergi shopping dulu Ibu. Ibu. Oke, nanti kalau nyuci juga nanti suruh suaminya yang angkat, Ibu jangan ya Bu ya. Ibu. Oke. Udah seperti itu Ibu ya penjelasan saya. Gimana Ibu? Apakah Ibu sudah mengerti atau ada yang kurang jelas? Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Udah paham Bu Bidan. Paham ya Bu ya? Iya. Baik, kalau Ibu paham kita evaluasi sedikit ya Bu ya tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi Ibu bilang trauma itu kan ada dua, ada yang fisik sama mental, yang mentalnya gitu. Terus kalau yang besar itu kayak yang kecil itu kayak saya yang kepleset terus kena memar gitu. Sama ada yang parah sampai perdarahan gitu. Patah tulang juga Iya. ya. Oke, saya rasa Ibu sudah mengerti ya Bu ya. Nanti kalau ada apa-apa atau Ibu butuh informasi silahkan datang ke sini juga bisa, atau ke tenaga kesehatan terdekat juga bisa Ibu ya. Jadi saya boleh kesini lagi ya Bu Bidan? Boleh. Oke, makasih ya Ibu ya atas pendengarannya hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Ini boleh dibawa pulang? Ya, ini buat Ibu nanti dibaca di rumah ya, Iya, jangan Bu. dibuang. Iya. Siap Bu Bidan. Terima kasih ya Bu. Iya. Saya pamit kalau gitu. Hati-hati ya Bu ya, Iya. terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.